Perkenalkan, nama saya Emmanuel Dede Simbersiran. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi pendidikan sosiologi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang metode penelitian kualitatif. Baik, kita langsung saja. Tujuan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Tujuan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada beberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian adalah instrumen, yang dimana masih ingat apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat ukur untuk mengumpulkan informasi. Jika instrumen pada metode kualitatif merupakan angket atau kuesioner, instrumen pada metode kualitatif adalah penelitian alias kita sendiri. Kamu harus terjun langsung untuk memberikan pertanyaan, menggali informasi, merespon jawaban responden, serta menginterpretasinya. Yang kedua, bersikap subjektif. Saat melakukan wawancara, peneliti tidak hanya mencatat jawaban dari narasumber. Peneliti harus bertanya lebih dalam untuk mendapat informasi yang terperinci. Proses pengambilan data umumnya dilakukan dengan pengamatan dan wawancara, bukan menggunakan angket atau aplikasi tambahan seperti SPSS. Apa yang diucapkan narasumber akan dicerna sesuai dengan sudut pandang peneliti. Data pada penelitian kualitatif bersifat subjektif karena diolah oleh peneliti sendiri. Selain itu, informasi pada penelitian kualitatif bertumpu pada asumsi, keyakinan, pendapat, serta dipengaruhi oleh emosi dan perasaan pribadi. Yang ketiga, perkembangan dan fokus pada proses. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bisa dilakukan satu kali, apalagi kalau responden yang kamu hubungi berjumlah 2 orang atau lebih. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh narasumber A perlu dikonfirmasi oleh narasumber B, atau pertanyaan yang diberikan salah satu di antara mereka berbeda dengan kondisi yang kamu temui di lapangan. Itu sebabnya penelitian kualitatif terus berkembang dan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk selesai. Yang keempat, hasil data deskriptif. Ciri penelitian kualitatif lainnya yaitu informasi yang diperoleh akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian atau deskripsi. Berbeda dengan kuantitatif yang mengandalkan aplikasi SPSS, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka. Kualitatif mengandalkan kemampuan peneliti untuk menginterpretasikan data dalam kata-kata. Baik, kita masuk dalam jenis-jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa macam seperti etnografi, studi kasus, studi dokumen, pengamatan atau observasi alami, serta fenomenologi. Pastikan jenis penelitian yang kamu pilih sudah sesuai dengan jenis permasalahan yang kamu angkat. Yang pertama, etnografi. Etnografi merupakan studi mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu. Jenis penelitian ini bisa kamu gunakan untuk permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan, bahasa, maupun nilai-nilai budaya. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, organisasi bisnis, atau lembaga tertentu. Tujuannya untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atau permasalahan yang ada. Studi kasus banyak digunakan dalam penelitian psikologi, terutama yang berhubungan dengan otak manusia. Menariknya, studi kasus juga bisa diimplementasikan pada metode kuantitatif.
Yang ketiga, studi dokumen. Studi dokumen merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada dokumen tertulis untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Dokumen tersebut bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Studi dokumen bisa kamu gunakan saat meneliti masalah yang berhubungan dengan bidang pendidikan, seperti kurikulum sekolah atau prestasi siswa di setiap semester. Yang keempat, observasi alami. Observasi alami adalah merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan penyeluruh pada objek tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Observasi alami bertujuan untuk mengamati dan memahami perilaku manusia dalam situasi yang berbeda. Sebagai peneliti, kamu bisa menggunakan kamera tersembunyi atau alat lain yang tidak diketahui oleh mereka, sehingga perilaku yang terekam tidak dibuat-buat atau direkayasa. Yang kelima, fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti hendak menggali makna dari setiap peristiwa atau pengalaman hidup yang dialami oleh narasumber. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data metode penelitian kuantitatif. Baik, yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Maka dari itu, kreativitas peneliti sangat diperlukan karena hasil interview tergantung pada kemampuan mereka untuk mencari jawaban, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban. Yang kedua, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Artinya, peneliti harus hidup di kalangan masyarakat, mempelajari bahasanya, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan oleh warga sekitar, memikirkan sampai merasakan situasi di sekeliling. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda-benda mati yang ditanya tetap dan tidak berubah. Baik, di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian kualitatif. Yang pertama, kita membahas dulu tentang kelebihan metode penelitian kualitatif. Baik, yang pertama, pemahaman mendalam. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pengalaman mendalam tentang suatu permasalahan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, atau studi dokumen dapat memberikan informasi mendetail mengenai persepsi, makna, dan pengalaman individu. Yang kedua, fleksibilitas. Pengumpulan informasi metode kualitatif dilakukan berkali-kali sehingga peneliti dapat mengubah fokus penelitian atau strategi pengumpulan data sesuai dengan temuan yang muncul selama proses penelitian. Yang ketiga, meningkatkan empati dan toleransi. Saat menggunakan metode kualitatif, peneliti bertemu dengan narasumber dari latar belakang yang seragam. Peneliti bisa memperoleh informasi yang tidak terduga atau bahkan ia ketahui selama ini. Peneliti kualitatif membantu peneliti untuk memahami variasi dalam pandangan, sikap, dan perilaku manusia. Baik, itu adalah kelebihan dari metode kualitatif. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dari metode kualitatif. Baik, kekurangan metode penelitian kualitatif. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama, yang dimana metode penelitian kualitatif selesai lebih lambat daripada penelitian kuantitatif. Pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen merupakan waktu yang cukup lama. Selain itu, analisis data kualitatif juga dapat memakan waktu karena melibatkan proses interpretasi yang rumit. Yang kedua, subjek dan rentan bias. Dalam penelitian kuantitatif,
Peneliti berperan sebagai instrumen dalam mengumpulkan dan interpretasi data. Peneliti mungkin cenderung memiliki responden yang mewakili sudut pandang tertentu, sehingga hasil penelitian lebih bersifat objektif. Yang ketiga, tidak representatif. Sampel atau narasumber dalam penelitian kualitatif sangat sedikit, sehingga tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Baik, hanya itu penjelasan singkat saya tentang metode penelitian kualitatif. Sekian dan terima kasih.